Sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Merauke hari ini. Selama 30 menit ke depan, bersama saya, Frankie Wohel. Inilah Kompas TV independen terpercaya. Kondisi kebersihan di Pasar Roamanggu Merauke dikeluhkan pedagang dan pembeli. Sampah yang menumpuk di beberapa titik membuat aktivitas jual beli menjadi kurang nyaman. Sampah plastik, sisa sayuran, hingga genangan air tampak berserakan di sekitar pasar. Begitu juga dengan kondisi saluran air yang penuh dengan sampah. Siska, seorang penjual, mengatakan sampah yang ada di sekitar pasar sangat mengganggu karena sampah yang menumpuk itu menimbulkan bau yang kurang sedap, sehingga menjadi tidak nyaman untuk berjualan. Sangat mengganggu karena sampahnya numpuk begitu, terus bau, tidak nyaman bagi kita yang penjual toh. Hal yang sama juga dirasakan oleh Rudi, pembeli di Pasar Roamanggu, menambahkan sampah yang ada terlihat berantakan apalagi di dalam parit. Sebenarnya berantakan apalagi dalam parit. Kebersihan pasar memang menjadi tanggung jawab bersama, namun penjual dan pembeli berharap kepedulian serta adanya solusi dari pemerintah atas permasalahan sampah ini, agar pedagang dan pembeli dapat merasa nyaman berbelanja di Pasar Roamanggu. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Sampah yang menumpuk di Pasar Roamanggu kembali menjadi sorotan. Sampah tak hanya menumpuk di lokasi pembuangan sampah pasar, namun juga sampah menumpuk hingga menutupi parit. Hal ini menjadi pemandangan yang tak sedap dan mengganggu aktivitas di Pasar Roamanggu. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup mengatakan tanggung jawab pengelolaan sampah pasar tidak menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup lagi, karena Pasar Roamanggu sudah menjadi unit pelaksana teknis sendiri di bawah naungan Dinas Perindakop Kabupaten Merauke. Dinas Lingkungan Hidup hanya mendukung dengan menyediakan armada pengangkut dan bak sampah kepada pengelola pasar. Terkait dengan penanganan atau pengelolaan sampah yang ada di Pasar Roamanggu itu sebelumnya kami tangani dari Dinas Lingkungan Hidup. Tetapi karena ada beberapa permintaan yang dalam beberapa diskusi, akhirnya mereka minta supaya mereka kelola, karena di pasar itu kan sudah jadi UPTD. Waktu itu kalau tidak salah masih dikelola sama Bapenda. Nah, sehingga waktu itu kami sudah support untuk sarana ke Dinas Pendapatan Daerah, satu armada Amrol dengan 3 kalau tidak salah 3 atau 2 kontainer, bak kontainer. Jadi kewenangan yang seharusnya dikelola sama Perindakop. Sementara pengelola pasar yang coba dikonfirmasi enggan memberikan tanggapan terkait persoalan sampah ini. Tim Liputan Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Panglima Komando 24 Cendrawasih Mayor Jenderal Rudi Purwito meninjau langsung kesiapan dapur umum dan penyajian makanan dari Program Nasional Makanan Bergizi atau MBG di Merauke pada Jumat pagi. Kunjungan ini untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan optimal. Pangdam 24 Cendrawasih mengatakan meminta Kepala SPPG MBG di Merauke untuk menganalisis kembali makanan yang disajikan perlu ditingkatkan. Ia berharap setiap makanan yang dimasak dapat mengandung 4 sehat 5 sempurna dan disesuaikan dengan anggaran. Saya tadi sampaikan kepada kepala SPPG yang ada di sini, coba mungkin dianalisis, bisa nggak itu ditingkatkan. Saya berharap setiap makan paling tidak ada masuk kriteria 4 sehat 5 sempurna, walaupun volumenya disesuaikan dengan anggaran yang ada. Kunjungan Pangdam juga menjadi bentuk dukungan TNI dalam memastikan pelaksanaan program MBG agar berjalan aman dan tepat sasaran. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Personil Polsek Tanah Miring berhasil mengungkap kasus pencurian ternak di Kampung Waninggapsai, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Sebelumnya, warga melaporkan kehilangan hewan ternaknya sebanyak 2 ekor sapi. Polisi mendatangi lokasi kehilangan ternak bersama warga, melakukan penyisiran dan mendapati sebuah kendaraan roda 4, di dalamnya terdapat potongan tali dan daging sapi.
Polisi juga menemukan 2 ekor sapi yang telah dipotong menjadi 2 bagian yang disembunyikan di parit rawa tidak jauh dari lokasi kendaraan. Pelaku dengan inisial MT diamankan di Polsek Tanah Miring guna pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku ditangkap kurang dari 24 jam setelah polisi menerima laporan. Telah diamankan barang bukti 2 ekor sapi dan pelaku dengan inisial MT yang aksinya menggunakan mobil Mitsubishi Triton. Pelaku dan barang bukti diamankan di Polsek Tanah Miring diproses lebih lanjut. Aksi pencurian sapi dengan cara menyembelih sapi di tempat kejadian sering kali terjadi, utamanya pada ternak yang berada jauh dari pemukiman warga. Tim Liputan Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Komando Operasi Habema kembali melaksanakan operasi penindakan pada Kamis 31 Juli 2025 di Kampung Tigilobak, Kabupaten Puncak. Operasi ini merupakan tindak lanjut atas insiden gugurnya prajurit TNI dalam operasi di wilayah Ugimba pada tahun 2009. Operasi ini juga menjadi bagian upaya strategis untuk menegakkan kedaulatan negara serta merebut kembali senjata api milik negara yang dirampas oleh kelompok separatis. Dalam operasi tersebut sempat terjadi baku tembak dengan KKB yang mengakibatkan 3 anggota OPM tewas, yakni Adowanimbo, Meni Wakerwatu, sementara 1 orang lainnya masih dalam proses identifikasi. Adowanimbo diketahui masuk daftar pencarian orang Polres Mimika tertanggal 30 April tahun 2018. Dari lokasi kejadian, Satgas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, antaranya 1 pucuk senjata api beserta teleskop Trigicon yang diketahui merupakan milik TNI, 1 pucuk senapan angin, 3 buah magazin, 64 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 4 unit handphone, serta alat bukti lainnya. Dalam operasi tersebut, sempat terjadi tindakan perlawanan bersenjata oleh kelompok OPM, sehingga dengan terpaksa Satgas melakukan tindakan tegas yang mengakibatkan tewasnya 3 orang anggota OPM, ketiga diantaranya yaitu Adowanimbo, Meni Wakerwa atau Jumadon Waker. 1 orang lainnya masih dalam proses identifikasi. Panglima Komando Operasi Habema Majen TNI Luki Afianto mengatakan keberhasilan ini merupakan komitmen TNI dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan kedaulatan negara di wilayah Papua, serta menjadi simbol keteguhan TNI dalam menjaga kehormatan prajurit dan kedaulatan negara sekaligus mengembalikan senjata milik negara yang selama ini berada di tangan kelompok separatis. Tim Liputan Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Pemerintah memastikan bahwa situasi di Kota Jayapura tetap aman dan kondusif menyusul peringatan dini tsunami oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyusul gempa bumi magnitudo 8,7 di Rusia. Kepastian ini diperoleh setelah Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, bersama Kepala BMKG Wilayah 5, Justus Rumakik, turun memantau kondisi perairan di wilayah Kota Jayapura pada Rabu sore. Dari pantauan yang dilakukan diketahui bahwa permukaan laut dalam kondisi normal dan tidak menunjukkan perubahan signifikan. Meski tetap normal, namun Kepala BMKG Wilayah 5 meminta masyarakat tetap waspada dan menunggu hingga BMKG mencabut peringatan tsunami. Dengan waktu yang diprediksi, permukaan air laut tetap tidak mengalami perubahan. Namun kita tetap menunggu adanya informasi resmi dari BMKG yang mana akan mencabut peringatan dini tsunami di Kota Jayapura. Jadi kita tetap waspada saja, bukan berarti sudah aman, kita tetap waspada dan kita menunggu informasi resmi dari BMKG di mana akan dikeluarkan press release terkait dengan mencabut peringatan dini yang dikeluarkan BMKG. Jadi tetap mengikuti informasi resmi dari kanal BMKG. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jayapura meminta seluruh masyarakat di Kota Jayapura untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan isu-isu yang menyesatkan. Ia menyebut hingga saat ini kondisi di Kota Jayapura masih dalam keadaan aman dan normal. Namun masyarakat juga diminta waspada hingga peringatan dini tsunami dicabut. Sampai jam 16.30 sesuai dengan informasi dari BMKG akan mengalami pergeseran permukaan air. Air laut naik akibat gempa di Rusia. Nah, begitu alhamdulillah hari ini kita lihat laut belum ada perubahan. Status ketika permukaan laut masih normal, tapi tetap waspada. Jangan sampai tiba-tiba muncul gelombang yang tinggi, kemudian tidak terlena,
bisa berdampak kepada kita semua. Maka Vindi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua. Bupati dan Wakil Bupati Puncak melakukan kunjungan kerja ke distrik Dervos dan Dovo yang merupakan distrik terjauh di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Untuk menuju kedua distrik ini harus menggunakan pesawat berbadan kecil dari Timika dan membutuhkan waktu kurang lebih 50 menit untuk mencapai kedua distrik yang terpencil dan terisolasi ini. Selama ini mereka tak pernah dikunjungi oleh pemimpin daerah karena lokasinya. Kunjungan Bupati dan Wakil Bupati Puncak itu dimanfaatkan warga untuk menyampaikan sejumlah aspirasi, di antaranya meminta pemerintah segera menghadirkan guru di kedua distrik itu sehingga menyebabkan anak-anak mereka tak pernah merasakan pendidikan. Warga juga meminta pemerintah mengirim tenaga kesehatan karena di distrik Dervos dan Dovo tak ada tenaga kesehatan sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan layanan kesehatan. Selain itu, warga juga meminta pemerintah mengaspal lapangan terbang Dervos karena lapangan terbang yang belum teraspal membuat maskapai enggan terbang ke distrik Dervos untuk menyuplai bahan makanan bagi masyarakat. Sehingga kami mohon kekurangan guru-guru, fasilitas sudah disiapkan, tapi guru-guru belum ada. Sehingga kami mohon pemerintah Kabupaten Puncak bisa datangkan. Menanggapi permintaan masyarakat, Bupati Puncak Elvis Tabuni mengatakan akan segera menindaklanjuti aspirasi ini dan dalam waktu dekat akan menghadirkan tenaga guru dan tenaga kesehatan sehingga anak-anak bisa kembali bersekolah dan seluruh masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Bupati juga mengatakan akan membangun gedung SD dan SMP, membuat jaringan komunikasi, serta menyediakan pesawat subsidi dengan rute penerbangan Timika Dervos. Berarti meminta pengaspalan lapangan terbang dan juga minta pemekaran distrik, gedung sekolah anak-anak kita, mereka belum ada gedung tapi belum ada guru. Tadi pengusulan mereka hanya satu hal yang mereka belum, mungkin dinas kesehatan dan saya lihat mereka belum bicara, tapi kami sudah pikir semua. Jadi ini nanti kita kembali ke daerah dinas, di sini ada yang pelayanan di sini, satu utama itu rumah sakit, kedua sekolah, dua bidang, dua tempat ini kalau semua layani bagus itu semua masyarakat. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua. Sempat ditahan di rutan Polda Papua, dua anggota Polri yang terlibat penjualan amunisi untuk kelompok kriminal bersenjata, yakni Bribda Laude Sultan Zaldi dan Praedewa Nimbo alias Kenyam, diserahkan ke Kejaksaan Negeri Wamena untuk persiapan persidangan. Kedua oknum anggota Polri ini diterbangkan dari Jayapura menuju Wamena menggunakan pesawat Trigana Air dan dikawal ketat oleh personil Satgas Damai Kartens. Kedua oknum polisi yang bertugas di Polres Ranijaya ini ditangkap oleh Satgas Damai Kartens pada bulan Mei lalu karena terbukti menjual amunisi kepada kelompok kriminal bersenjata. Dari hasil pemeriksaan, keduanya sudah 5 bulan terlibat penjualan amunisi untuk kelompok kriminal bersenjata. Kasatgas Humas Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan penegakan hukum terhadap dua anggota Polri ini merupakan bukti bahwa Satgas Damai Kartens berkomitmen untuk menindak tegas setiap bentuk pelanggaran hukum termasuk yang dilakukan oleh oknum internal. Siapapun yang terlibat dalam kelompok kriminal bersenjata, baik masyarakat sipil maupun aparat sekalipun, akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada ruang bagi pengkhianatan, apalagi yang membahayakan keselamatan bangsa. Polri melalui Satgas Operasi Damai Kartens membuktikan keseriusannya dalam menindak siapapun yang melanggar hukum, termasuk dari barisan internal. Keterlibatan dalam kelompok kriminal bersenjata adalah pelanggaran serius, dan setiap pelaku akan berhadapan dengan hukum tanpa toleransi. Saat ini, kedua tersangka ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Jaya Wijaya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua. Job Fair di Gor Hiatsai Merauke bukan hanya menjadi ajang perekrutan tenaga kerja, tetapi juga membawa harapan baru bagi pencari kerja asli Papua. Besar harapan melalui kegiatan ini menjadi pintu masuk untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka.
Seorang pencari kerja, Sani, mengatakan senang sekali dan bangga karena Provinsi Papua Selatan telah mengadakan job fair di tahun ini, khususnya bagi orang asli Papua. Senang sekali karena Provinsi Papua Selatan adakan job fair di tahun 2025 ini, khusus saya sebagai orang asli Papua sangat bangga karena di tahun 2025 ini membuka khusus awal. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ruben, pencari kerja lain. Ia juga senang karena pemerintah sudah memfasilitasi yang belum mendapatkan pekerjaan saat ini. Senang juga karena pemerintah sudah memfasilitasi apa yang kita mungkin teman di luar kurang pekerjaan. Para pencari kerja juga berharap kegiatan ini menjadi langkah awal yang berkelanjutan dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama pencari kerja asli Papua di Merauke. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Merauke dikenal sebagai salah satu tempat yang kaya akan keanekaragaman hayati. Meski dijuluki kota rusa, namun Merauke juga menyimpan kekayaan alam lainnya, sebut saja populasi buaya yang cukup banyak. Buaya dikenal sebagai hewan buas yang terkenal ganas, mampu dimanfaatkan menjadi kerajinan yang memiliki nilai jual cukup mahal. Di tangan pengrajin, kulit buaya yang keras dan tebal diolah menjadi berbagai produk menarik, seperti dompet, gantungan kunci, tas, ikat pinggang, dan sepatu. Harga jual souvenir kulit buaya biasanya dipatok mulai harga Rp200.000 hingga Rp10 juta. Namun, dompet dan tas kulit buaya menjadi produk yang paling favorit untuk dibeli. Motif alami kulit buaya menjadi daya tarik utama yang unik dan memukau. Tak jarang, pengrajin juga menambahkan kombinasi material lain agar tampilan produk menjadi lebih autentik dan berkesan mahal. Bahan mentak kulit buaya yang dipakai didapatkan dari koperasi, penangkaran buaya maupun wilayah pedalaman Merauke seperti Kimam dan Wanam. Para pengrajin juga mengaku mendapatkan bahan baku dari negara tetangga Papua Nugini yang juga memiliki kondisi alam yang serupa dengan Merauke. Banyak, dari dompet, sepatu, tas, jaket, ban pinggang, sampai kayak variasi-variasi gantungan kunci, barang-barang kecil kayak gitu. Kisaran harganya dari 200 ribuan sampai 10 jutaan. Kulit buayanya dapat dari negara sebelah, PNJ, Papua Nugini, sama daerah-daerah pedalaman kayak Kimam, Dobo, terus Wanam. Produk berbahan kulit buaya cukup banyak diminati, mulai dari warga lokal hingga wisatawan yang sekedar mencari oleh-oleh. Di sini ada dompet pendek lipat yang terbuat dari full asli kulit buaya. Di sini untuk dompet panjangnya juga di sini ada bahannya memakai bahan tulang. Di sini adanya variasi. Juga ada untuk ikat pinggangnya terbuat dari bahan kulit juga untuk tasnya juga terbuat dari bahan asli kulit juga di sini ya Kak ya. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Monumen kapsul waktu yang dibangun sebagai simbol harapan generasi muda masa depan bangsa menjadi salah satu ikon di Kabupaten Merauke. Monumen ini menjadi salah satu destinasi wajib dikunjungi oleh wisatawan jika ke Merauke. Tak hanya wisatawan saja, monumen kapsul waktu juga menjadi lokasi wisata bagi warga lokal, utamanya saat akhir pekan. Namun, seiring waktu, kini kawasan tersebut dimanfaatkan untuk berolahraga bagi warga. Area sekitar monumen yang mendukung seperti rindangnya pepohonan dan jalur yang memadai untuk berolahraga menjadi alasan lokasi ini dipadati warga yang datang untuk jogging, bersepeda, hingga senam bersama. Aktivitas ini rutin dilakukan warga, terutama di akhir pekan baik pagi maupun sore hari. Lokasi ini juga dipilih dengan alasan lebih aman dibanding berolahraga di jalan raya yang berdampak pada keselamatan. Dewi, salah satu pengunjung, mengaku merasa nyaman dan aman berolahraga di monumen ini dan sudah melakukan aktivitas berolahraga kurang lebih 3 bulan. Jika tak berolahraga, dirinya mengaku datang bersama keluarga untuk sekedar berwisata dan bersuah foto. Maksudnya yang penting itu sore lah, habis asar lah gitu. Kenapa memilih berolahraga di sini, Bu?
Ya karena kayaknya aman kalau di sini, rasa aman aja. Aman, bebas biasanya bebas juga dari kita di kendaraan. jalan raya sih, cuma takut toh kadang jangan sampai ada kendaraan. Biasa dengan cucu, saya punya cucu. Tak hanya menjadi saksi sejarah, kini monumen ini menjelma menjadi ruang publik yang hidup. Pengunjung lain, Irman Letsoin, mengatakan monumen kapsul waktu ini tempat yang bagus dan sangat membantu masyarakat Merauke untuk berolahraga karena baginya sudah tidak ada lagi lahan terbuka. Tempatnya bagus, khusus untuk Kabupaten Merauke ini kan tidak ada tempat untuk orang rekreasi, tempat untuk jalan sore, untuk olahraga. Ya hanya mungkin dengan monumen kapsul waktu ini kan sangat membantu masyarakat Kabupaten Merauke untuk bisa berolahraga sore begitu, karena tidak ada lahan yang maksudnya untuk ini kan istilahnya banyak juga kalau orang olahraga di pinggir jalan kan banyak tabrakan juga, orang bawa mobil kan ugal-ugalan motor ini. Mendingan di sini kan tempatnya nyaman. Pemanfaatan ruang publik seperti ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan memanfaatkan ikon daerah menjadi ruang olahraga dan rekreasi, masyarakat Merauke kini memiliki alternatif sehat yang mudah dijangkau dan ramah keluarga. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Merauke edisi hari ini. Saya Frankie Wohel, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Saksikan terus Kompas TV, depan dan terpercaya. Sampai jumpa.